wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas qudrat iradatnya kita masih bisa berkumpul, duduk bersimpu dalam rangka mengikuti taklim setiap malam Selasa. Semoga langkah bapak-bapak, remaja dan remaji menuju Masjid Al-Hidayah ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tidak keluar dari tempat yang mulia ini kembali ke rumah masing-masing kecuali Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah qabul hajat tujuan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa limpah ruahkan kepada manusia yang mulia, manusia yang agung, Sayyidil Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'innya, dan semoga yang hadir di sini diakui sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para remaja remaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang mengkaji kitab Safinatun Najah, yaitu setiap pekannya disering-sering aja dengan kitab Tanbihul Qaul. Dan sekarang kita membahas tentang rukun iman. Rukun iman ini wajib kita ketahui, wajib kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sittatun. Faslun utawi iki iku arkanul imani utawi piro-piro rukun iman sittatun iku 6. Jadi rukun iman itu ada 6. Mungkin semua sudah paham, semua sudah hafal. Bahkan jangankan kita yang sudah dewasa, yang sudah tua, anak TK, anak SD pun hafal yang namanya rukun iman. Akan tetapi insyaallah Al-Fakir jelaskan satu persatunya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, wabil khusus buat Al-Fakir pribadi, umumnya untuk jamaah hadirin hadirat rahimahullah. Antuk mina billah, siji arep nyenta beriman sirah kalawan Allah, wa malaikatihi lan piro-piro malaikate Allah, wa kutubihi lan piro-piro kitabe Allah, wa rusulihi lan piro-piro utusanane Allah, wa bil yaumil akhir lan kalawan dina kang akhir,
wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Lan kalawan takdir babuse qadar lan alane qadar minallahi ta'ala iku tetap saking Allah ta'ala. Jadi rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman menurut bahasa percaya. Menurut syar'i iman adalah mengucapkan dengan lisan, menggerakkan dengan anggota badan, dan mengenali dengan hati. Pernah Al-Fakir jelaskan beberapa pertemuan yang lalu bagaimana mulut ini mengucap beriman kepada Allah dan dibarengi dengan anggota badan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan hati pun percaya, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab syarahnya Safinah, itu Kasifatus Saja, iman itu terbagi 5 martabat. Ada iman taklid. Iman taklid itu iman yang mengikuti orang, hanya taklid saja. Misalkan orang tua kita mengajarkan harus beriman kepada Allah, ataupun mungkin ada sahabat yang mengajarkan, dia ngikutin walaupun tidak ada ilmunya. Dia iman kepada Allah hanya tahu dari orang saja, yaitu sah, keimanannya sah. Akan tetapi dia harus tetap belajar tentang ilmu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman taklid. Ada iman ilmu, yaitu beriman kepada Allah berdasarkan dalil-dalil yang ia pelajari. Yaitu belajar tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Dia belajar tentang ketauhidan Allah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya wajib hukumnya kita mempelajari ilmu tauhid, yaitu ada dalam kitab Tijan Darori. Di situ ada sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, dan juga sifat yang wajib Rasul, sifat lain sebagainya tentang ketauhidan Allah. Makanya wajib kita belajar tauhid supaya kita enggak nyasar. Jadi harus yakin di dalam hati kita, beriman kepada Allah, hilangkan ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain di hati kita, yaitu yang wajib kita sembah, yang wajib kita imani adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang kedua, wa malaikatihi, lan piro-piro malaikat Allah. Kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah jumlahnya banyak, Allahu a'lam, tidak terhitung, ratusan ribu. Akan tetapi yang wajib kita ketahui adalah 10 wajib kita imani dan wajib kita hafal satu persatunya. Jibril, Mikail, Israfil,
Israil, terus Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Harus hafal dan kita imani. Jibril tugasnya memberi wahyu, Mikail membagi rezeki, dan seterusnya. Wajib kita imani makhluk yang satu ini, yaitu makhluk yang tercipta dari nur, dari cahaya, tidak punya nafsu, yakni malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada 10, wajib kita imani, wajib kita percaya. Terus wa kutubihi, lan piro-piro kitabe Allah, kitab yang wajib kita imani dan diketahui adalah ada berapa? Kitab juga banyak, lebih dari 100. Yang wajib kita ketahui ada 4. Apa? 1? Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini penyempurna. Al-Quran ini yang wajib kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengimani yang 4, artinya percaya bahwa kitab yang wajib kita imani ada 4. Dan disempurnakan yang terakhir yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya, wajib kita pelajari, wajib paham, dan wajib kita amalkan. Selanjutnya, wa rusulihi, lan piro-piro utusanane Allah. Allah pun punya utusan yang disebut Rasul. Rasul yang wajib diketahui ada berapa? 25 Rasul. Nabi dan Rasul banyak. Ada yang bilang 315 dalam riwayat. Nabi lebih banyak, Rasul 315. Menurut hadis, menurut keterangan. Akan tetapi yang wajib kita ketahui yaitu 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui dan wajib kita imani, dan kita pun wajib menghafalnya dari Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Dan sekarang yang wajib kita dijadikan uswah, contoh yang baik, suri toladan, yaitu baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat beliaulah yang kita amalkan, syariat beliaulah yang kita laksanakan, bukan nabi-nabi terdahulu. Walaupun Nabi dan Rasul yang 25 ini wajib kita imani. Harus hafal dari Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus hafal. Bahkan ajib luar biasa kalau per Nabi tahu sejarahnya. Nabi Adam, apalagi Nabi kita yang akan memberikan syafaatul ujma, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus hafal kisahnya, kelahirannya, suka dukanya para nabi ketika mensyiarkan agama Allah. Bagaimana mereka suka dan dukanya harus paham, harus kita pelajari. Yang jelas yang wajib adalah mengimaninya, percaya bahwasanya utusan Allah yang 25. Wabil yaumil akhir, dan percaya iman terhadap hari akhir. Harus yakin, harus percaya, harus iman
bahwasanya kelak akan datang yang disebut hari akhir, hari penghabisan, di mana semua makhluk hidup akan mati, menuju yang disebut alam akhirat. Terus yakin. Ada paham-paham, bahkan ada sosok politikus yang bilang hari akhir hanyalah ramalan para ustaz saja. Itu mah palomo disebutnya. Ini dalam Al-Quran, dalam hadis jelas bahwa kelak ada hari akhir, tutup alam dunia, yaitu menuju alam akhirat, alam yang begitu kekal dan abadi, tidak ada lagi kematian setelah akhirat. Di akhirat ada pilihan surga dan neraka. Bagaimana bekalnya, tiketnya untuk menuju surga tersebut ada di dunia. Bagaimana untuk nyemplung ke neraka ada di dunia. Gitu. Nanti ada yang disebut hari kiamat. Harus yakin. Jangan hari kiamat. Siksa kubur itu ada. Harus yakin. Harus yakin. Sebelum menuju alam akhirat, alam barzah, alam kubur, itu harus iman, kita harus percaya. Siksa kubur itu ada sesuai perbuatan, amal perbuatan ketika di alam dunia. Ya, ketika kita di alam dunianya jauh sama Allah, jauh sama perintah Allah. Ketika di alam kuburnya pun ya, dalam keadaan sempit, gelap gulita, yang menemani makhluk-makhluk busuk, ya, baunya bau busuk, berat amal. Dan itu menggambarkan alam kubur, menggambarkan akhirat. Ketika dalam kuburnya disiksa, nggak jauh, di akhiratnya pun neraka. Tapi ketika di dalam kuburnya nikmat, bagaikan taman-taman surga, bahkan terang bagaikan bulan purnama. Alam kuburnya luas, diluaskan oleh Allah. Maka nggak jauh ketika di akhiratnya surga yang akan menyambut kita. Amin ya Rabbal. Yang berakhir percaya kepada takdir Allah, qada dan qadar, yang jelek, yang bagus maupun yang buruk. Wajib kita iman kepada qada dan qadar, kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Harus percaya, harus terima akan takdir Allah, yang jelek maupun yang bagus. Itu semua takdir Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia pakai senjata. Ya, saya kan maksiat, saya kan mabuk, saya kan misalkan punya istri lagi, itu kan takdir dari Allah. Begitu. Jadi dalam Islam ada perintah dan ada larangan. Sudah jelas kemaksiatan dilarang. Sudah jelas ya, minuman keras dilarang. Kenapa masih dilaksanakan? Kan begitu. Sudah jelas perintah Allah sholat, melaksanakan kewajibannya dan lain sebagainya, perintah-perintah Allah itu harus dilaksanakan. Larangannya harus dijauhi. Bukan ini takdir dari Allah, bukan. Artinya kita menerima ya, takdir dari Allah, ketentuan dan kepastian hidup kita, mau berupa yang buruk, musibah, mau berupa yang bagus, itu semua tidak lepas dari kekuasaan, ketetapan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita yang hadir di sini beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para kitab dan rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada ketentuan kepastian qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya itu yang aku bisa sampaikan. Mohon maaf, ini hanya sekilas saja. Kalau kita sesuai penjabaran ya, iman kepada Allah kita jabarkan bisa sejam 2 jam ya, panjang kalau dijabarkan satu persatunya secara detail. Ini hanya singkat saja, hanya gambaran dasarnya saja. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan fakir, mohon maaf apabila dari segi baca kitabnya, logatnya, penjelasannya, i'rabnya kurang benar, yang salah adalah